lagi dengan Kang Wiwit di sini. Kita ngevlog lagi. Kebetulan barusan aja kan sudah dilihat ya. Kita lagi ngadakan acara. Acara itu di-arrange oleh Sayyidah Asya dengan teman-temannya dari Surau Homeschooling. Nah, kali ini acara yang di-arrange oleh Asya itu berupa seminar, seminar tentang art terapi. Nah, kita ingin tahu sekalian ngevlog, cari ilmu juga, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dari acara ini ya, terutama untuk para orang tua. Oke, langsung kita ke psikolog terkenal kita lagi. Oh, coba jangan dulu. Malu dia. Dan siapa lagi kalau bukan Jeng Jeng. Iya amat ih. Oke, kita ini ya. Kita langsung Ini habis lagi. ngobrol-ngobrol dengan psikolog kita. Ngibril. Ya, tentang acara hari ini. Jeng Jeng. Hai, apaan sih? Oh, mau tahu tentang kegiatan hari ini? Iya. Apa yang mau disampaikan sebenarnya? Banyak sih, banyak banget gitu kan. Karena memang kalau bicara tentang parenting kan nggak ada habis-habisnya. Dan sebenarnya kalau bicara parenting, at the end sebenarnya kita akan bicara tentang diri kita sendiri gitu ya. Tentang seberapa kita kenal tentang diri kita, tentang seberapa pasangan kita kenal dengan dirinya. Jadi kalau mau dibahas di sini sih pasti panjang banget. Kalau misalnya pengen tahu banget, ikutlah acara saya kalau saya bikin acara lagi. Tapi yang jelas bahwa ada hal yang sering kita lupa bahwa usia itu sebenarnya pasti bertambah. Ya selama masih punya umur, masih ada umur, setiap tahun usia kita bertambah. Begitupun usia anak-anak kita. Satu hal yang mungkin kita sering lupa adalah bahwa usia yang bertambah itu belum tentu seiring juga bersamaan dengan perkembangan kita yang juga bertambah. Padahal ada yang namanya calendar age, ada yang namanya mental age gitu ya, dimana bahwa kalau mental age itu konteksnya lebih gitu atau abah mana gitu ya. Jadi bahwa konteksnya adalah kalau calendar age ya usia sesuai dengan usia kelahiran kita. Kalau lahirnya tahun berapa ya tinggal dihitung aja gitu, tahun ini berarti tahun berapa. Nah, kalau bicara tentang perkembangan atau disebut sebagai mental age, kalau tadi kan calendar age ya. Kalau mental age ya berarti tinggal kalau masalah mental age ya harus dilihat apakah sesuai tidak dengan tugas-tugas perkembangan, sesuai dengan fase perkembangan. Mau dilihat dari sudut pandang psikologi boleh, mau dilihat dari sudut pandang agama boleh. Yang penting harus dilihat gitu kan. Jangan kemudian berdalih bahwa psikologi itu ilmu barat gitu kan. Ya udah, kalau emang menganggap bahwa itu ilmu barat, meskipun saya pribadi selalu meyakini bahwa nggak ada ilmu yang tidak ada di Al-Quran. Jadi sebenarnya semua penjelasan tentang apa yang ada di psikologi itu ada dalam Al-Quran. Apalagi psikologi itu kan overall bicara tentang manusia ya. Manusia itu kan semua bahasannya ada di Al-Quran. Jadi silahkan mau pakai dari sudut pandang manapun, tapi pastikan bahwa kita yang saat ini sudah mengambil peran fungsi sebagai ayah dan ibu, suami dan istri, bukan cuma usianya yang udah tua, tapi usia perkembangan pun kita harus betul-betul menjadi orang yang bertambah dewasa, orang-orang yang sudah matang, orang-orang yang memang kalau istilahnya adalah kematangan kemandirian. Jadi kalau indikatornya umur atau calendar age itu adalah muda atau tua, tapi kalau dalam konteks mental age patokannya adalah dewasa atau tidak dewasa, berkembang atau tidak berkembang. Jangan sampai jadi orang-orang yang tua tapi tidak dewasa. Jangan sampai jadi orang-orang yang tua tapi tidak matang dan tidak berkembang. Ini banyak banget terjadi di sekitar kita, atau bahkan mungkin jangan-jangan kita. Begitupun pada anak-anak kita. Apakah anak-anak kita yang saat ini mungkin usianya sudah di atas 15 tahun gitu ya. Jadi kalau kita pakai salah satu teori terkait dengan fase perkembangan di mana itu ada self concept, itu harus terjadi di usia 6 sampai 11 tahun. Self image di usia 11 sampai 15 tahun. Self development itu di 15 sampai 18 tahun. Kemudian
self exploration itu di 18 sampai 40 tahun, dan nanti di usia 40 tahun memasuki level atau tahapan meaningful life. Dan ini tidak seperti usia calendar age yang tadi saya bilang bahwa ya kita mau gini-gini aja, mau rebahan aja, mau nggak ngapa-ngapain pun selama masih ada umur, setiap tahun di tanggal yang sama kita akan bertambah usianya. Tapi kalau mental age, kita harus melakukan improvement. Kalau itu pada diri kita, tapi kalau pada anak-anak kita, terutama kalau konteksnya anak itu kan sebetulnya sampai 18 tahun, maka kita sebagai orang tua harus improvement, bukan cuma diri kita, tapi juga anak-anak kita, sehingga mereka tadi di usia 6 sampai 11 tahun betul-betul memang telah nantinya di usia 11 tahun itu memang sudah ajeg, sudah matang, sudah mandiri self konsepnya, sehingga mereka siap masuk kepada tahapan berikutnya, yaitu adalah self image terus gitu ya. Nah, jangan lupa juga peran-peran pada usia yang berbeda ini juga memang berbeda. Kalau pada self concept yang membentuk adalah orang tua dengan gender yang sama, artinya kalau pada perempuan ya berarti ibunya, kalau pada laki-laki berarti ayahnya. Atau di usia self image 11 sampai 15 yang membentuk adalah orang tua dengan gender yang berbeda. Anak laki-laki berarti dengan ibunya, anak perempuan berarti dengan ayahnya. Nanti di level self development 15 sampai 18 tahun sebetulnya kembali lagi pada orang tua dengan gender yang sama. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah ketika dikembangkan dengan orang tua dengan gender yang sama, ini menumbuhkan fitrah sesuai dengan apa istilahnya, seksualitas kalau dalam bahasa Al-Quran ya. Tapi kalau dalam bahasa psikologi salah satunya juga disebut sebagai anima animus. Mungkin kalau dalam biologi ya, kita mungkin mengenal tentang testosteron, apalah gitu, testosteron ya, testosteron dan progesteron gitu. Jadi harusnya pada perempuan itu lebih banyak progesteronnya gitu kan, sifat-sifat, meskipun itu konteksnya hormonal kayaknya ya. Tapi sekali lagi bahwa ya bahkan dalam Islam kan dijelaskan bahwa tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Sebetulnya konteksnya bukan cuma sekedar masalah pakaian, bukan cuma masalah dandanan, bukan cuma sekedar masalah cara berbicara dan segala macam. Ini konteksnya lebih dalam lagi loh, bahwa yang laki-laki betul-betul harus bertumbuh animanya. Meskipun pada laki-laki Allah ciptakan juga animus pasti gitu ya, sisi kelembutannya pasti ada, sisi kasih sayangnya pasti ada. Tapi yang harus lebih tumbuh adalah kesadaran akan dirinya yang harus menjadi pelindung, penjaga gitu ya, kemudian pemimpin gitu ya, kerja kerasnya, daya juangnya dan segala macam. Kalau pada perempuan animusnya yang harus lebih muncul, meskipun pasti juga ada animanya. Apa sih gitu ya animus? Salah satunya ya bagaimana berkasih sayang, bagaimana pengertian, bagaimana perhatian ya, sifat-sifat keperempuanan itu. Nah, orang tua dengan gender yang sama itu membentuk animus, menguatkan animus pada anak perempuan, dan pada laki-laki maka ayah menguatkan anima pada anak laki-laki. Nah, nanti di fase self image ini kan terbalik berarti kan. Jadi ya anak perempuan dengan ayahnya justru untuk membentuk anima pada anak perempuan, sehingga meskipun dia adalah perempuan, walau bagaimanapun tetap harus muncul sisi kemandiriannya, tetap harus muncul kemampuan untuk menjaga dirinya gitu ya. Jangan juga jadi yang meleho, jangan yang terlalu bergantung sama orang lain, jangan juga jadi manja yang sok ke princess-princessan gitu ya. Nah, pada anak laki-laki pun didekatkan dengan ibu agar meskipun harus lebih kuat animanya, tapi animusnya pun harus muncul. Artinya ketika nanti menghadapi istrinya, ketika nanti menghadapi anak-anaknya, harus tetap ada muncul sisi kasih sayangnya, sisi perhatiannya dan segala macam. Meskipun tadi tetap harus diutamakan dulu terbentuknya sesuai gendernya. Jadi pada laki-laki ya animanya, pada perempuan adalah animusnya. Dan ini tadi di acara yang tadi ini kita mencoba melihat itu semua dari sudut pandang art assessment. Jadi bagaimana tadi ada sebuah assessment yang dilakukan dengan pendekatan art. Ini sebetulnya basicnya adalah dari assessment grafis yang kemudian dikembangkan oleh C.J. Jung gitu ya. Ini adalah pakar dari pakar mereka tuh segeng lah ya. Jung ini segeng lah sama Freud itu. Cuman nanti ada kekhasannya, salah satunya terkait dengan kesadaran kolektif dan ketidaksadaran kolektif yang kemudian nantinya
konteksnya adalah bahwa bagaimana dari gambar-gambar dengan tema-tema tertentu memberikan gambaran, meskipun nggak ada yang pasti lah ya, di dunia ini nggak ada yang pasti, cuma minimal memberikan gambaran terkait dengan kondisi seseorang secara cukup menyeluruh dan mendalam. Minimal kita punya gambaran apakah klien kita, anak kita, atau diri kita yang saat ini di usia berapa gitu ya, atau anak kita yang saat ini di usia berapa, apakah memang sudah sesuai belum dengan tahapan-tahapan perkembangannya. Harapannya adalah minimal kita tahu dulu lah tentang diri kita. Kemudian yang kedua, punya gambaran tentang anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, melakukan deteksi dini, meskipun mungkin konteksnya ada yang suka bilang, aduh tapi terlambat, anak saya udah lewat 18 tahun atau apapun itu, tapi minimal kesadaran itu jauh lebih baik daripada nggak sadar-sadar. Perubahan lebih baik daripada tidak berubah. Permintaan maaf, termasuk perbaikan gitu ya dalam diri maupun kepada keluarga, itu jauh lebih baik daripada tidak pernah dilakukan. Karena pada akhirnya Allah mungkin, saya yakin Allah tidak melihat kepada siapa yang lebih dulu menjadi baik gitu ya, tapi yang penting adalah seberapa orang itu betul-betul ingin menjadi baik, menjadi benar, dan ketika dia tahu how to-nya, bagaimana dia betul-betul kemudian langsung melakukan dan kemudian konsisten, atau dalam bahasa Islam adalah istiqomah. Jadi perubahan yang cuma sekedar berubah terus besoknya nggak dilakuin lagi, ya buat apa gitu ya. Sedangkan dalam Islam jelas bahwa dalam setiap keistiqomahan pasti ada manfaat yang dapat diambil, pasti akan ada kebaikan yang dapat diambil. Jadi untuk semua orang tua, jangan berhenti belajar, jangan berhenti memperbaiki diri, jangan berhenti ngaji diri. Semoga semakin lama kita jadi makin mengenal diri kita, mengenal Allah kita itu seperti apa, seperti apa harapannya kepada kita, misi spesifik apa yang Allah inginkan itu kita lakukan. Kemudian perlahan-lahan semoga kita kemudian bisa menjalani peran fungsi yang perempuan sebagai istri, yang laki-laki sebagai suami, dan kemudian bertanggung jawab atas pengasuhan gitu ya, pengasuhan pada anak-anak kita. Karena walau bagaimanapun anak ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan sampai akhirat. Meskipun proses pengasuhan itu sendiri idealnya itu hanya dilakukan sampai 18 tahun, karena namanya anak itu ya sampai 18 tahun. Tapi kenapa kemudian banyak orang tua yang akhirnya harus ngurusin anaknya sampai dewasanya, sampai tuanya? Karena yang disebut itulah hutang pengasuhan gitu. Ketika selama 18 tahunnya tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh, maka hutang pengasuhannya, PR-nya ini harus dilakukan ya sampai usia anak-anak mungkin sudah sampai besar, sudah sampai dewasa, bahkan mungkin sampai tua, sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya keluarga sendiri pun akhirnya selalu harus orang tuanya yang terlibat dalam segala kehidupan dia, karena tadi ya ada ketidaktepatan dalam pengasuhan. Semoga Allah mengampuni kita semua atas segala hal-hal yang kita tidak tahu, hal-hal yang kita hilaf, hal-hal yang kita lupa, hal-hal yang selama ini salah, tapi mungkin atas apapun alasannya itu semoga Allah maafkan, semoga Allah berikan keampunan, dan Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi lebih baik, dan kemudian istiqomah dalam setiap perbaikannya. Karena perbaikan yang tidak istiqomah ya nggak jadi apapun. Itu kira-kira ceritanya hari ini, lebih kurang seperti itu ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Abah Wiwit. Bagus kan acaranya? Nah, acara ini sebenarnya ada pelatihannya juga ya untuk terapi, kemudian ada psikotesnya juga. Jadi bagi Bapak Ibu ataupun Anda yang ya usia sekolah ya, yang sedang galau dan bimbang, kemudian orang tua juga yang galau dan bimbang dengan anak ya, itu bisa didaftarkan ya ke kontak ataupun nanti komen lah ya, nanti kita hubungi ya ke Anda yang menyimak. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak, terima kasih juga untuk mau berlama-lama mendengarkan vlog ini tentunya. Oke, jangan lupa like, subscribe juga YouTube-nya Kang Wiwit, kemudian Instagram-nya Kang Wiwit ya, untuk mendapatkan info-info terbaik ataupun vlog-vlog sharing-sharing tentang ilmu psikologi kejiwaan. Oke, terima kasih.
atas perhatiannya. Kami ini ada di Javatik Cafe ya, Coffee yang ada di Bina Marga Bogor ya. Mudah-mudahan ada yang mau datang juga ke sini. Suasananya enak, kopinya enak. Dah, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.